Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi mata kuliah TIK. Pada kesempatan kali ini, teknologi informasi dan komunikasi masuk pada jaringan komputer dan komunikasi data. Review sedikit bahwa teknologi informasi dan komunikasi mempunyai infrastruktur yang pertama hardware. Kita sudah mempelajari sedikit tentang hardware, yang kedua software, dan yang ketiga jaringan komputer dan komunikasi data. Nanti saya tambahi sedikit tentang representasi data. Nah, insya Allah kalau waktunya cukup ya, karena kita selalu dikejar dengan sholat isya. Jadi nanti jam 6.30 sudah adzan. Jaringan komputer atau komunikasi data, kita biasa menggunakannya tiap hari. Nah, kita ulas bagaimana sebetulnya komunikasi data. Bahkan mungkin sudah biasa masang sendiri ya, jaringan komputer itu di rumah, karena sudah sangat familiar. Nah, jadi jaringan komputer atau komunikasi data sebetulnya bisa digambarkan secara umum ya di atas ini, secara blok per blok. Nah, di atas ini sebelah kiri ada source system. Source system berarti sumber sistem. Nah, sumbernya di blok pertama, terus sumber itu diakses atau mentransmisikan data. Nah, dimasukkan ke blok kedua, transmitter namanya. Transmitter. Nah, dari transmitter itu ditransmisikan lagi atau dikirim melalui transmission system. Dari transmission system masuk atau diterima melalui perangkat namanya receiver. Nah, receiver dan destinasi ini adalah masuk blok destination system. Nah, kalau digambarkan secara contoh ada di bawah. Nah, jadi source system itu kebalikan dari gambar yang atas ya. Gambar yang bawah ini source itu server. Jadi server ini yang melayani. Nah, contohnya kalau kita buka Google, Facebook, Instagram, YouTube, dan sebagainya yang berbasis web. Yang berbasis web ya tentunya. Nah, itu berada di server. Semuanya diproses di dalam server. Nah, di dalam server ini diakses, ditransmisikan melalui modem juga ya. Modem ini alat untuk mentransmisikan, mengubah data digital menjadi data yang siap dipaketkan untuk dikirim melalui jaringan. Nah, entah itu berupa tetap digital atau berupa sinyal analog dan sebagainya. Nah, dari modemnya server itu masuk ke, katakanlah kalau sekarang ini di Indonesia adalah jaringan telepon dari Telkom yang ke rumah-rumah bisa diakses melalui IndiHome dan sebagainya. Nah, salah satu contohnya itu. Nah, melalui jaringan telepon itulah nanti akan diakses lagi oleh modem di rumah-rumah. Dari modem itu receiver diubah lagi, sinyal yang tadinya itu melewatkan kabel telepon diubah menjadi sinyal digital dan masuk kepada destinasi, yakni workstation atau klien. Nah, jadi posisi kita mengakses website seperti ini disebut klien. Nah, sedangkan yang kita akses disebut server. Nah, itu ya.
Nah, itu diagram model sederhana sistem komunikasi melalui teknologi informasi. Nah, ini model komunikasi source sumber menghasilkan data untuk ditransmisikan. Nah, server tadi ya. Transmitter itu pengirim, mengkonversi data menjadi sinyal yang siap untuk ditransmisikan. Jadi modem itu modulasi demodulator, fungsinya untuk mengubah data digital menjadi sinyal yang lain. Nah, kalau misalkan lewat udara, berarti bisa jadi lewat sinyal analog. Nah, kalau lewat sinyal telepon juga begitu, nah, menjadi konversi yang lain. Nah, setelah itu masuk ke sistem transmisi membawa data tadi. Terus receiver itu mengkonversi sinyal yang diterima menjadi data. Nah, memang modem itu fungsinya dua. Modem itu ada transmitter, ada receiver. Nah, gitu ya. Terus destination adalah tujuannya, yakni klien yang kita. Nah, jadi contoh secara digital dan analog, contohnya seperti ini. Misalkan ada teks, ya, ada teks di source, nah, di servernya, ya. Input information, ya, dengan simbol M misalkan gitu ya. Nah, ini ada teks. Nah, terus masuk ke transmitter. Nah, itu input data. Nah, itu masih berupa digital ya, berupa digital bit stream. Nah, maksudnya di sini adalah binary digit. Nah, jadi nanti bagaimana transmisi atau apa, bukan transmisi, bagaimana representasi data berupa binary digit. Nah, itu nanti. Nah, dari source digital bit stream menjadi diubah oleh transmitter menjadi sinyal analog. Sudah jelas simbolnya, kalau digital itu sinyalnya kotak-kotak begini ya. Naik turunnya itu kotak-kotak, kalau sinyal analog itu landai begini ya. Nah, itu simbolnya seperti itu memang. Kenapa kok begitu? Nanti kita bahas yang digital. Transmission system tadi lewat telepon tadi misalkan ya. Terus masuk ke receiver masih sinyal analog. Nah, kembali lagi ke receiver diubah menjadi sinyal digital. Ke destinasi ke kita klien itu berupa teks lagi seperti semula. Nah, seperti itu. Apa jaringan komunikasi itu dari sisi end to end? Nah, sisi end to end itu kita pengguna. Nah, jadi kalau kita lihat di WhatsApp itu kan mesti kalau kita nulis ngirim teks ya, pesan itu pasti di situ ada tulisannya pesan ini telah dienkripsi end to end. End to end maksudnya adalah dari user pengguna, dari pengguna satu ke pengguna yang lain. Jadi mengabaikan servernya, nah, tidak dihitung di sini gitu ya. Jaringan memberikan layanan, nah jadi gitu ya. Memindahkan data dan informasi. Nah, contohnya burung, kurir, truk, telegram, telepon, internet. Nah, mulai dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Contoh lain, layanan transportasi, memindahkan objek. Contohnya kuda, kereta api, truk, pesawat udara, kapal, dan sebagainya. Apa yang membedakan bermacam-macam tipe jaringan, yakni layanan yang diberikan. Nah, jadi setiap jaringan internet ya, sebetulnya jaringan komputer gitu ya. Setiap jaringan komputer itu mempunyai beraneka layanan. Nah, kalau sekarang contoh yang konkret adalah masing-masing apa ya, kayak Telkomsel ya, Indosat, XL, nah masing-masing provider
itu mempunyai beraneka macam layanan jaringan, ya, gitu ya. Nah, bahkan sekarang mohon maaf seperti listrik, PLN, ya, PLN itu juga memberikan layanan internet sekarang. Nah, mungkin Jombang belum ada, namanya e-connect. E-connect. Kalau Telkom dulunya telepon menjadi internet itu Telkom Speedy, ya. Speedy. Kalau di PLN namanya e-connect. Nah, seperti itu. Apa yang membedakan layanan? Jelas yang pertama bandwidth, kecepatan. Nah, gitu ya. Bandwidth itu kecepatan, bukan speed ya. Maksudnya bandwidth di sini adalah berapa saluran yang diberikan. Nah, bahasanya kecepatan, tapi sebetulnya adalah berapa besar saluran itu diberikan. Nah, kita coba ketik ya, speed test. Nah, kalau kita ingin tahu berapa layanan yang diberikan, bandwidth yang diberikan oleh provider. Kalau saya ini menggunakan Indosat M3 ya, layanan M3. Layanan M3 kelihatan di sini kalau kita ketik di website www.speedtest.net, maka secara otomatis apa yang sedang kita gunakan itu langsung terdeteksi. Nah, IM3 Ooredoo. IM3 Ooredoo dengan nomor IP sekian, dari mana? PT Indosat Tbk Surabaya. Nah, ini ya. Ini untuk apa? Tes bandwidth. Nah, istilahnya bandwidth itu jalurnya ya, jalur kecepatan, jalur besar kecilnya kecepatan. Nah, kita klik go itu untuk tes ya, berapa yang diberikan, kecepatan yang diberikan oleh Indosat Ooredoo untuk malam ini kepada saya. Begitu juga mungkin Bapak Ibu yang mempunyai yang lain, XL atau Telkomsel. Nah, itu bisa lihat berapa yang diberikan. Di sini 19,3. Nah, seperti itu ya. Download sama upload berbeda ya. Ya. Download sama Downloadnya upload 6,95 di sini. berbeda. Nah, itu. Jenengan pakai apa, Pak? Speedy, Telkomsel, IndiHome, Speedy. IndiHome. Nah, ya. Iya betul. Kalau IndiHome, Speedy memang segitu. Sama, saya kalau di kampus kan pakai Speedy juga itu kampus. Nah, itu saya tes juga 19. Nah, jadi beda-beda. Saya menggunakan Indosat dapatnya sekian. Downloadnya 5,44 megabit per detik. Kecepatan maksimalnya itu, nggak bisa lebih dari itu. Uploadnya 3,04 megabit per detik. Seperti itu, Pak. Nah, itu namanya layanan bandwidth. Masing-masing provider berbeda-beda. Kalau ping ini relaynya, istilahnya koneksinya. Nah, 28 mili detik. Nah, itu. Pingnya itu kecepatan membalasnya antara komputer saya dengan internetnya itu 28 mili detik. Nah, itu ya. Nah, itu yang disebut layanan masing-masing jaringan komunikasi. Jadi itu tidak bergantung pada komputernya, seberapa canggih komputernya bukan, tapi bergantung pada bandwidth layanan yang diberikan. Nah, terus tingkat kehilangan, nah ini kurang jelas ini tingkat kehilangan itu maksudnya bagaimana? Apakah loss-nya itu loss jaringannya? Nah, tapi kalau menurut saya, prediksi saya itu loss jaringannya ya, tingkat kehilangannya. Biasanya kan ada itu. Kalau di pingnya itu manual, misalkan begini. Nah, saya menggunakan CMD ya. Jadi ada yang menggunakan tadi speed test, kita juga bisa menggunakan ini ping. Nah, tadi misalkan apa? Saya coba
google.com. Nah, saya ping. Nah, di sini nanti akan kelihatan loss. Nah, request timeout. Nah, ini loss berarti. Kalau menurut ilmu jaringannya begitu ya. Loss tingkat kehilangan. Jadi replay, nah ping itu tadi ya yang saya sebutkan untuk ngetes koneksi jaringan. Nah, yang pertama request timeout. Nah, yang kedua request timeout. Nah, itu loss, tingkat kehilangan ya. Yang ketiga itu berhasil. Nah, 65 milidetik, TTL 56 dan seterusnya. Ini berhasil. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini bergantung pada layanan juga gitu ya. Tadi kalau menggunakan Speedy insya Allah lebih bagus. Nah, kenapa? Karena menggunakan kabel, sedangkan Indosat atau Telkomsel menggunakan GSM, jalur GSM. Nah, gitu ya. Ada lagi kayak Smart Friend itu ya, Smart Friend. Itu jalur apa itu namanya? Itu bukan GSM itu. Nah, gitu ya. Bukan GSM, jadi beda-beda. Jumlah dari jumlah N system itu penggunanya. Jadi kalau di rumah pasang Speedy biasanya dibagi berapa orang. Nah, itu jumlah dari N system. Itu juga layanan. Misalnya maksimal 10 orang. Kalau kita tambah di atas 10 orang, sudah lemot, nggak bisa apa-apa. Nah, itu namanya jumlah dari N system. Begitu juga tethering di handphone kita, kan ada ya, di tethering itu diklik berapa jumlah yang bisa diberikan. Nah, ya, itu layanan namanya. Antar muka layanan, bagaimana mengimplementasikannya. Nah, macam-macam ya. Antar muka ini berarti yang bisa berkomunikasi dengan manusia. Nah, misalkan kalau menggunakan SMS bagaimana, menggunakan apa namanya aplikasi bagaimana, kan ada antar mukanya itu ya. Nah, lainnya kehandalan unicast versus multicast, real time message versus byte. Nah, itu lain-lainnya. Nah, itu jaringan komunikasi yang diberikan oleh provider. Jaringan komunikasi dari sisi infrastruktur sekarang ya, infrastruktur. Ada elektron dan foton sebagai media komunikasi. Linknya ada fiber optik, ada kawat tembaga seperti Telkom ya. Jadi jalur Telkom itu kawat tembaga. Ada yang satelit. Nah, fiber optik itu sekarang disebut backbone itu yang biasanya ditanam di bawah tanah, biasanya di jalur jalan raya atau di yang kemarin yang trouble IndiHome sama Telkomsel itu di bawah laut. Nah, itu fiber optik namanya. Ada switch ya, elektronik, optikal, crossbar, bayan. Protokolnya TCP/IP, ATM, SONET, Ethernet, X25, IPX, SNH. Tidak semuanya saya tahu ya, paling TCP/IP. Seperti yang kita ketahui bersama di komputer kita itu menggunakan TCP/IP. Menggunakan TCP/IP. Nah, kita lihat oh, ada yang masuk sebentar. Selamat datang. Mana ya? Balik lagi. Klik kanan. Nah, ini. Kalau saya klik, insya Allah ada ini ya. TCP/IP. Nah, ini mungkin kecil banget kalau di layar. Jadi setiap jaringan, setiap perangkat jaringan kita yang di komputer dan sebagainya, itu kita bisa lihat propertiesnya. TCP/IP. Nah, ini Internet Protocol version 6 TCP/IP. Internet Protocol version 4 TCP/IP. Link layer, topologi discovery responder, dan
atasnya juga ada. Nah, ini semuanya harus aktif ya, posisinya aktif. Kalau tidak aktif, tidak mungkin kita bisa menggunakan internet. Gitu ya. Nah, itu namanya protokol TCP/IP. Protokol itu adalah aturan prosedur yang harus digunakan ya. Terus fungsionalitas. Nah, ada yang menggunakan routing, error control, congestion control, quality of service. Nah, kita tadi menggunakan ini ya. QoS ya, QoS quality of service. Jadi di dalamnya tadi di atasnya TCP/IP tadi tercentang quality of service. Terus aplikasi jaringannya apa saja? FTP, web. Nah, yang kita gunakan ini website ya, web browser namanya ya, web browser. X Windows. Nah, FTP itu apa? FTP itu file transfer protocol seperti Explorer Windows. Tapi yang sebelah kiri komputer kita, yang sebelah kanan komputer server. Biasanya digunakan untuk upload programmer website untuk mindah coding ke server menggunakan aplikasi FTP. Nah, seperti itu. Terus jaringan komputer, apa itu latar belakang ini ya, Sunya? Jaringan komputer, apa itu jaringan komputer? Komunikasi secara langsung. Nah, ada yang jaringan komputer masa lalu, zaman dulu itu point to point. Jadi, misalkan sejauh mana komputer terhubung itu point to point, satu ke satu. Seringkali tidak praktis ya, jarak antar peralatan terlalu jauh. Sejumlah peralatan akan memerlukan jumlah koneksi yang besar. Jadi maksudnya begini, ada komputer di sini, ada di tempat jenengan, kalau langsung terhubung itu namanya point to point. Nah itu susah, justru akan mempersulit jaringan komputer itu sendiri. Solusinya adalah jaringan komunikasi, jaringan komputer. Definisi jaringan komputer adalah sekelompok komputer yang saling dihubungkan dengan menggunakan suatu protokol komunikasi, sehingga antara satu komputer dengan komputer yang lain dapat berbagi data dan sumber daya. Namanya resource sharing. Jadi, komputer saya bisa diremote melalui komputer jenengan. Begitu komputer jenengan bisa diremote melalui komputer saya. Nah itu karena apa? Jaringan komputer. Apa saja? Ya semuanya. Baik itu data maupun peralatan. Resource sharing itu misalkan printer, terus CD-ROM, hard disk. Nah itu semuanya bisa digunakan. Nah itu ciri khas jaringan komputer. Jadi tidak hanya bisa buka website, tidak hanya itu, tapi langsung printer, ngeprint jarak jauh itu bisa. Nah, itu sifat dari jaringan komputer. Nah, jaringan komputer itu ada local area network, ada metropolitan, ada wide area network. Nah, local area network itu satu gedung, metropolitan itu satu kota, dua kota, kalau one itu bisa satu provinsi ke provinsi yang lain. Wah ini belum apa-apa sudah, belum selesai ini kok sudah mau bisa ya. Tipe aplikasi jaringan yang digunakan secara khusus, reservasi pesawat terbang, jaringan. Nah sekarang banyak sekali ya aplikasi yang digunakan khusus, misalkan dari sekolah ya, ada Dapodik, dari perguruan tinggi namanya pangkalan data. Nah itu khusus dan banyak sekali. Jaringan secara umum sekarang sudah menggunakan internet. Dan setiap pengguna sekarang tidak perlu lagi ribet men-setting protokolnya bagaimana, alamatnya bagaimana, nggak perlu. Tapi bagaimana kita perlu pakai data, langsung data aktif sudah bisa berinternet. Saking
smartnya ya, saking cerdasnya perangkat sekarang. Wide area network, area yang dilingkupi luas, area yang dilingkupi luas tadi ya, wide area network. Nah, menggunakan saluran komunikasi publik, kecepatan transfer datanya relatif rendah. Beberapa teknologi alternatif membuatkan sirkuit switching, paket switch, frame relay, asynchronous transfer mode. Ini alat-alat khusus. Alat-alat khusus ditambahkan supaya mempercepat koneksi. Terus ada local area network, area yang dilingkupi terbatas dalam gedung. Misalkan dalam satu kampus, dalam satu sekolah, itu namanya local area network. Kecepatannya jelas besar ya, lebih besar dari 10 megabit per detik. Nah, bayangkan ya, 10 megabit per detik. Kecepatannya itu lebih besar dari itu. Bisa 15, bisa 20 kan begitu. Karena apa? Lokal. Jadi dari satu komputer ke komputer yang lain, kalau mentransfer data itu lebih cepat menggunakan local area network. Biasanya menggunakan sistem broadcast, beberapa teknologinya adalah switch system dan ATM atau Wi-Fi. Nah, sekarang topologi. Topologi itu apa? Cara membuat jaringan komputer. Itu sampai sekarang itu tidak tergantikan, ada 3 kalau nggak salah. Yang pertama, jaringan terpusat atau topologi star. Jadi komputer kita di sekolahan, di kantor itu saya yakin 100% kita menggunakan topologi star. Topologi star itu apa? Jaringan yang terdiri dari beberapa node klien, nah, beberapa komputer yang terhubung dengan server. Melalui apa? Melalui switch atau hub. Nah, ini yang di tengah ini gambar switch atau hub. Nah, kalau kita cari apa itu switch, Google. Loh, kok nggak bisa? Kenapa? Switch atau hub. Ini ya namanya ring ya, muter ya, seperti cincin. Jadi kalau si A mau ngirim data ke C itu harus melalui si B, baru nyampe ke C. Nah, muter itu ya, nggak bisa langsung A ke C, nggak bisa. Nah, jadi itu muter itu. Topologi ring itu seperti itu. Google ya. Masih muter. Kabel besar yang digunakan untuk menyambung, disalurkan ke komputer-komputer klien. Ya nggak ada servernya, komputer-komputer itu tersambung dari satu kabel namanya bus. Nah, jarang sekali orang menggunakan seperti ini. Nah, ini switch atau hub yang digunakan untuk nah ini contohnya ya, yang digunakan untuk menghubungkan dari komputer satu dan klien satu yang lainnya melalui juga ada server. Gambarnya seperti switch hub. Kita bisa beli dan memasangkan komputer sendiri
jaringan komputernya melalui hub ini dan semuanya bisa terhubung dengan baik. Nah, sekarang itu metodenya ini semua. Nah, itu klasifikasi jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi dapat diklasifikasikan berdasarkan cara pertukaran informasi, yakni dua. Yang pertama broadcast communication network, yang kedua switch communication network. Nah, jelas kalau broadcast itu semua mendapatkan kiriman pesan, ya kan? Broadcast itu. Nah, kalau switch itu dipilah-pilah. Ada circuit switch communication, ada packet switch communication. Packet switch juga ada datagram, ada virtual circuit network. Nah, jadi seperti itu, broadcast versus switch ya. Broadcast communication network, informasi yang ditransmisikan oleh suatu simpul diterima oleh semua simpul di jaringan. Nah, itu broadcast. Masalahnya, koordinasi akses semua simpul ke media komunikasi, multiple access problem. Jadi, yang nggak penting itu dapat kiriman juga. Nah, itu masalahnya. Nah, itu diselesaikan oleh switch communication network. Informasi ditransmisikan ke subset simpul tertentu. Nah, jadi kalau mau ngirim ke si A, ya simpul si A aja yang dikirimi. Si B, si C nggak usah. Nah, itu namanya switch. Diatur oleh switch tadi. Persoalannya bagaimana menyampaikan informasi ke simpul yang dituju. Nah, ini juga butuh, nah ini, router atau switch. Nah, makanya kalau ada paket internet, orang jual paket internet itu menggunakan router dan switch. Nah, itu supaya apa? Supaya bisa dibagi bandwidth-nya dan sebagainya. Nah, tidak langsung semuanya dapat seperti pada broadcast. Sirkuit switch komunikasi secara khusus dibangun selama proses transfer data, dedicated communication. 3 fase, yang pertama sirkuit establishment, yang kedua data transfer, yang ketiga sirkuit termination. Bila jaringan tidak terjadi, busy signal, contohnya jaringan telepon sama ISDN. Nah, jadi IndiHome atau Speedy itu menggunakan fase menggunakan sirkuit switch. Nah, ya kan seperti ini ya. Nah, switch hub atau modem switch ya. Nah, ini digunakan untuk apa? Untuk membagi jalur telepon dengan jalur internet. Kalau jalur telepon itu digunakan, maka internet mati. Kalau jalur internet digunakan, maka telepon mati. Nah, itu ya. Switch, router atau modem yang digunakan seperti pada IndiHome. Nah, itu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah adzan, kiranya sampai di sini dulu ya. Sudah mulai adzan ini, nanti berisik isya ya. Bisa diakses materinya di ini ya, Google Classroom TIK RPL 2021 ya. Jadi kodenya ini bolak-balik saya kirim, kodenya ini bisa dimasukkan. Jadi daftar ke Google Classroom, kodenya dimasukkan. Nah, caranya seperti itu, nanti bisa diunduh seperti ini. Ini selamanya ada, selama teman-teman masih terjaring sebagai siswa di sini, maka selamanya bisa diakses. Baik, mungkin itu dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perhatiannya. Oke, Pak. Terima kasih. Sami-sami.